Halo semua, adik-adik kelas 4. Ya, pada hari ini kita tanggal 29 Juli 2020, hari Rabu, kita kembali belajar komputer. Di sini bersama Teacher Didi akan mendampingi kalian belajar secara online dan simak video ini sampai selesai ya. Oke, kelas 4, terima kasih. Minggu yang lalu kalian sudah mengerjakan latihan 1 dengan baik, dan kelas 4 100% telah mengirim semua tugasnya. Teacher sudah ambil nilainya dan sudah masuk ke database. Oke, selanjutnya teacher akan menjelaskan tentang materi yang harus kita bahas hari ini. Ya, kalau di minggu lalu kalian mendapatkan modul 1, yaitu menggunakan perangkat lunak pengolah kata, yang di sana adalah mengenal perangkat keras komputer ya. Mengenal perangkat keras komputer seperti yang tampil pada layar monitor kalian. Di video ini ada yang perlu kita kenal, alat-alat yang ada di sebuah komputer. Contohnya seperti monitor, VGA komputer atau VGA, hard disk, keyboard, memori, kabel data, mouse, dan masih banyak lainnya. Ini perlu kita kenal dan perlu kita juga tahu fungsinya setiap benda-benda ini ya. Oke, kita lanjutkan, dan di sini fungsinya sudah diterapkan, sudah digolongkan masing-masing. Jadi monitor itu fungsinya untuk apa? Itu sudah ada di sini catatannya, rangkumannya sudah terbuat sehingga kalian lebih mudah untuk belajar dan paham tentang perangkat kerasnya dan fungsinya untuk apa. Oke, itu di modul 1 ya. Selain yang tampil ada gambar di atas, juga kalian perlu ketahui apa itu flash disk, fungsinya untuk apa, tambahannya seperti ini ya. Ada CD atau DVD, card reader, printer. Nah, itu semua ada fungsinya masing-masing. Kalian kemarin sudah baca dan kalian sudah jawab pertanyaannya. Oke, baik, selanjutnya teacher akan lanjutkan dengan materi kita yang harusnya hari ini kita bahas, yaitu jika dijadwal adalah menggunakan perangkat lunak pengolah kata ya. Tapi mohon maaf karena teacher ada kesalahan dalam memberikan atau menulis jadwal atau schedule-nya, yaitu tentang menggunakan dengan mengenal ya. Yang kali ini di modul 2 itu sebenarnya bukan menggunakan, tapi mengenal terlebih dahulu. Kita masih dalam tahap mengenal. Mengenal apa? Mengenal perangkat lunak. Nah, kalau minggu lalu kita sudah mengenal perangkat keras, sekarang kita akan mengenal perangkat lunak. Kalau lunak itu disebutnya software ya, karena soft itu kan lembut ya atau lunak, dan kalau perangkat keras itu adalah hardware atau iya, benar sekali, hard itu kan keras. Baik, teacher lanjutkan. Jadi saat kita belajar komputer, pastikan kita itu selalu punya wawasan yang berkembang ya. Wawasan yang berkembang itu untuk apa? Bahwa kita harus selalu seperti halnya aplikasi atau ilmu-ilmu komputer, kita harus update setiap hari. Jadi nggak itu melulu, karena sifatnya aplikasi, program, atau belajar komputer itu adalah selalu update, ada pembaruan terus ya. Oke. Perangkat lunak dibedakan menjadi 2 jenis. Perangkat lunak untuk sistem operasi atau OS disebutnya ya, operating system. Seperti Windows. Windows itu ada Windows XP, ada Windows Vista, ada Windows 7, ada Linux,
ada Apple dan lain-lain. Dan sampai sekarang ada Windows apa? Iya, Windows 10 ya. Dan perangkat lunak untuk aplikasi. Nah, kita harus paham kalau ada sistem perangkat lunak untuk OS-nya ini, Windows-nya, dan sekarang untuk aplikasinya, perangkat lunak untuk aplikasinya. Seperti aplikasi untuk perkantoran, misalnya Office ya. Ada Office Word yang akan kita pelajari di kelas 4, itu adalah Microsoft Office Word ya. Ada Excel, nanti kalian akan pelajari di kelas 5. Dan PowerPoint ada di kelas 6 ya. Itu yang perlu kita ketahui untuk dua perangkat lunak ya. Ada yang namanya Windows, ada juga aplikasi yang digunakan untuk perlengkapan kantor, misalnya Office dan apapun. Jadi kita perlu ketahui bahwa sebuah komputer itu punya basic Windows masing-masing ya. Punya basic Windows masing-masing, entah XP, entah Windows Vista. Tapi kalau yang ini sudah ketinggalan zaman ya, sudah nggak ada. Kemungkinannya sekarang masih itu adalah Windows 7, Windows 8, dan juga ada Windows 10. Nah, di dalamnya, di sebuah komputer, karena basicnya adalah Windows, maka di dalamnya juga ada aplikasi-aplikasi yang lainnya atau program, misalnya Microsoft Office. Office itu ada Office Word, ada Office Excel, ada Office PowerPoint. Ini untuk cakupan anak-anak SD hanya cukup sebatas ini yang perlu dipelajari ya. Adapun seperti misalnya diantaranya Photoshop itu nanti adalah tambahan apabila kalian mendapatkan bonus, misalnya bonus waktu di kelas 4 atau di kelas 6 nanti kalian itu akan ada bonus belajar Photoshop, ada Corel. Nah, ini untuk kelas 6. Pengembangannya kalian nanti arahnya ke sana. Jadi untuk basic kalian sudah di kelas 1, 2, dan 3 itu sudah belajar program Paint. Nah, itu yang akan mengantarkan kalian untuk belajar seperti ini, Photoshop ataupun Corel Draw ya. Oke. Dan ada juga aplikasi yang digunakan untuk pemutar musik atau video, di antaranya Winamp, Windows Media Player. Nah, ini player-player yang seperti ini itu adalah player bawaan Windows. Jadi ada kata-kata Windows di sebelumnya ya, Windows Media Player atau WMP. Ada juga yang lain seperti VLC, aplikasi yang lainnya di luar bawaan Windows itu basic Windows juga ada yang bisa digunakan untuk memutar musik atau video. Oke, kita masuk ke bagian H. Nah, kita sekarang baru mau mengenal perangkat, belum menggunakan ya, maaf jadwalnya itu salah ya. Kita akan mengenal perangkat lunak pengolah kata. Nah, mengenal perangkat lunak yang kedua, selain kita mengenal Windows, kita juga mengenal yang namanya Microsoft Office Word. Nah, di kelas 4 kita cukup khusus untuk belajar ini. Kita akan kupas Microsoft Office Word. Nah, kebetulan di modul teacher ini adalah versinya 2007 ya. MS Word-nya itu 2007 ya. Jika kalian sudah lebih canggih, ya mungkin ada sedikit beda-beda dikit tata letak ataupun kecanggihannya. Tapi untuk yang standar, feature yang mudah untuk dipelajari adalah menggunakan Microsoft Office Word 2007. Ya, seperti ini mengenal menu bar, ini semua keseluruhan ini namanya adalah menu bar ya. Ada di sana ada home, ini home, ada office button atau di sini ya. Kalau di sini office button, kalau di sini ini namanya tombol start ya, start Windows ya. Ini namanya office button ya, atau tombol untuk mencari opsi-opsi yang lain. Ada insert, ada back layout, reference, milling, review, dan view ya. Ini ada keterangannya di sini. Jadi kita harus tahu fungsinya semuanya di sini itu untuk kepentingan apa. Oke, lanjut.
Nah, satu persatu di dalam modul ini kalian bisa pelajari secara mandiri karena video ini terbatas supaya uploadnya nggak terlalu berat ya. Ada habis button, ini semua home, insert dan lain sebagainya ada penjelasannya di bawah sini. Nah, oke, semua ada penjelasannya, ada fungsinya. Oke, ini bisa turunkan supaya kalian nggak bingung. Nah, itu. Ini ada untuk mengatur bentuk hurufnya atau jenis hurufnya atau teks ya. Teksnya itu dipilih Times New Roman, apa Comic Sans atau Arial. Nanti kalian akan cari tahu di sini. Ada paragraf juga sama, nanti kita akan modifikasi style. Nah, minggu kali ini di hari ini kalian cukup hanya untuk mengenal terlebih dahulu. Nah, minggu berikutnya baru kita akan adakan menggunakan ya. Oke, insert, ada penjelasannya di sini dan seterusnya sampai view ya, sampai materi view. Oke, nanti akan teacher buatkan sebuah video yang memberikan standar-standar singkat yang harus dibuat atau dilakukan di saat kita memulai melakukan atau menggunakan Microsoft Office Word ya, khususnya versi 2007. Jadi tunggu di video selanjutnya di minggu depan karena kita minggu depan sudah projectnya adalah menggunakan. Kalau hari ini kita cukup mengenal dulu ya. Silakan dibaca dari atas dari bawah dan pastikan kalian punya wawasan yang baru tentang Microsoft Office Word 2007. Oke. Di sini juga teacher sudah sematkan sebuah rangkuman yang akan memberikan wawasan tambahan buat kalian supaya kalian mudah untuk mengingat dan mudah untuk mempelajari apa yang kita lakukan hari ini ya. Oke, itu saja untuk video pada hari ini. Tidak ada tugas yang harus kalian buat, tetapi kalian tetap harus membaca dan jangan lupa download modul ini, modul 2 ya, lewat Google Classroom, dan kalian boleh print juga boleh tidak. Apabila kalian punya komputer bisa simpan di data D atau di komputer kalian. Oke, itu saja tentang pembelajaran hari ini secara online. Teacher sudah bimbing kalian melalui video di channel ini. Jangan lupa kalian like, subscribe, dan pastikan kalian tetap menjaga kesehatan di rumah, cuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa jika keluar rumah kalian harus selalu menggunakan masker. Baik, itu saja yang dapat teacher sampaikan di video ini. Mudah-mudahan semuanya bisa semangat belajar walaupun kita tidak bertatap muka langsung, tetapi ini semua demi kesehatan kita semua. Dan sampai jumpa. Dadah.